Wih, masalah kalau kita punya agama Yahudi kok ada di kalian. Wah, Masalah itu. kasihan nih, kok kepanasan. Justru yang kasihan itu kamu. Kenapa ngambil kitabnya orang? Orang Yahudi juga nggak marah, kok kalian kepanasan? Bagaimana nggak marah? Wong itu cuma terjemahan. Justru menggelikan Cahayu. Kalian kepanasan. Kok panas pula dari tadi kita tertawa di sini. Berani sama cewek nggak bisa diskusi. Yang panas itu ente. Yang panas jangan itu mulut ente. congor, makanya mulutmu nanti tambah ke depan. Jangan mulut congor doang. Aduh, itu kitabnya Yahudi. Jangan sewa. Jangan bawa. Ya karena memang semuanya di sini yang Kristen cewek semuanya. Kalau iman kalian bisa data palsu. Berani nggak? Data palsu katanya, data palsu katanya. Berani nggak? Berani nggak aku bertanya tentang Al-Quran kalian? Saudaramu sudah bulan-bulanan dari tadi, bukannya kamu ingin membantu? Iya, itu dia. Karena Ari memang, Ari itu tadi, makanya kalian kepanasan. Berani nggak lawan aku? Lu kok panas? Berani nggak? Apa yang panas kira-kira? Aku nggak panas, aku nggak panas, aku cuma bilang. Boleh nggak aku bertanya? Ya, gimana? Coba aku bertanya. Oke. Kenapa? Yang pasti kamu tidak bisa menegakkan agamamu ya. Iya, sebentar aku tanya dengan agamamu. Kenapa agamamu tidak bisa kamu dengar? Jangan dipotong. Agamamu nggak bisa ya. Agamamu nggak itu ya. Jangan biasa kamu docongan kalau orang bertanya dengar. Silakan. Ya, dalam Al-Quran mengatakan surat apa ayat berapa? Dengar, diam dulu. Coba bacakan. Sambil dibaca, Pak. Dengar, diam dulu. Dibaca. Buka data. Surat Hud mengatakan, surat Hud ayat 1 mengatakan Al-Quran itu ditulis dan diturunkan dari sisi Allah secara rinci dan teliti. Ya, secara rinci dan teliti. Terus? Sekarang kamu buktikan di mana Muhammad disunat. Tolong buktikan dalam ayat Al-Qurannya. Mati Mija. Ayo. Ya, malu kan? Nah, nggak bisa coba buktikan. Buktikan, ayo. Kayak. Masya Allah. Pertanyaan buktikan kalau Islam itu benar. Udah slow. Allahu Akbar. Pak, coba buktikan. Islam siapa yang bisa buktikan? Pak Petri. Kristen kan ini. Pak Petri. Kristen di atas. Ya Pak Petri, kalau Rum cuma khusus bertanya, Kristen, silahkan masuk ke rumah Rashid. Itu bebas bertanya. Sudah, ini aku udah bertanya nih. Ke Rashid kamu ada di sini. Sekarang kamu di sini debat. Di sini debat, Pak. Coba buka. Di sini debat. Di sini debat. Buka, nggak apa-apa. Buka aja kalau memang bisa. Kalau buka aja. Coba, Islam buka. Ntar dikasih ntar dikasih ayat mintanya mana tulisan sunat, mana jadi gini dengar silakan dengar ketika kemudian di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan perintah sunat kepada Nabi Muhammad. Ayat 1 mengatakan Al-Quran ditulis secara rinci dan teliti, diturunkan dari sisi Allah. Buktikan di mana Muhammad disunat. Oke. Ketika Al-Quran dikatakan diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Dengar, ya katanya tidak bisa bicara kalau orang lagi bertanya. Giliran saya menjawab, kemudian Anda yang kepanasan. Gimana Anda ini? Ayo. Nah, ini saya mau menjawab. Pakai data. Terus Anda, bagaimana saya mau menjawab kalau Anda ngomong terus? Ayo. Nah, Anda diam, oke? Silakan. Oke, Anda diam ya. Nah, jadi gini, Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah kemudian di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di data ayat 130. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka adalah orang yang memperbodoh diri. Nggak nyambung. Bukti. Mampus kan, tinggal ditombol kan, matilah kau.
Bang, temen gua itu beneran. Gua waktu itu belajar sama dia. Nggak nyambung dia itu, nggak nyambung. Tapi minimal kan jangan diturunin. Ya, sekarang Terus gua ada temennya nggak nih? sekarang saya jawab Tolong. pertanyaannya. Sekarang saya jawab Dua pertanyaannya. temanmu, Rafael sama Ya, Freddy. sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab ya. Dia bertanya tentang Al-Quran, kaitannya dengan sunnat. Yang pertama yang harus dipahami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quranul Karim. Perintahnya diantaranya adalah Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Perintah kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya orang Kristen cupu bin Bahlul yang gepeng kepalanya, yang tidak mau mengaku Abraham itu salah satu ajarannya adalah perintah sunnat. Al-Quran kemudian menerangkan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Di antaranya adalah bersunat. Sekali lagi, hanya orang Kristen yang bocor halus kepalanya kiri kanan, yang gepeng kepalanya, yang kempes kepalanya kayak balon, yang tidak percaya kalau Nabi Ibrahim itu bersunat. Al-Quran itu bahasanya tinggi, sastranya sangat tinggi. Jadi ketika ada perintah ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, itu sama dengan perintah ikuti sunnat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah yang kemudian memperbodoh diri, yang membenci agama Ibrahim, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, dibenci, maunya 3. Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub, nggak mau, maunya pelihara helm kulub. Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan kurban hewan, tidak mau, harusnya manusia yang harus jadi korban di atas pohon. Inilah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, dan kata Allah, illa man safiha nafsa, itulah orang bahlul yang memperbodoh dirinya. Abang Jadi ketika- abang Sabar. itu cerita sama aku ritual-ritual di perjanjian lama ya. Begitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Begitu. ya Allah. Nah, Tuhan Yesus datang Yesus jauh-jauh berkata, dari ya, langit, oke, dari kembali surga lagi kita. turun, Oke. kagak ngurusin sunat. kagak ngurusin fisik. sorry. Fisik kan, sunat kan. Yesus Terserah berkata. mau disunat kayak mau kagak. Yesus berkata. terserah. Lukas Emang. 16 nomor Nggak ngurus 17. fisik. Sebelum langit dan bumi lenyap, perintah sunat tidak akan batal. Baca. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang kau temui tidak memotong sunat, tidak menyunat kulupnya, maka bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Hayo. Disebut bunuh, mana disebut bunuh cuma. Silakan Anda baca. Baca. Silakan Anda baca. Barang siapa Jangan yang ngadi-ngadi. tidak sabar. Baca, mana? Sabar. Makanya sabar. Kejadian 17 nomor 14. Nomor Di situ punggung. diperintahkan. Nomor punggung. Di situ diperintahkan diapakan. Coba. Diapakan. Diapakan? Baca. Iya, kagak punya Alkitab di Kok sepil dibaca? apa ayatnya? Kamu kok takut? Ayo. Kagak takut, emang kagak tahu. Perintahnya ada di apa? mana. Perintahnya apa ketika Ayatnya. diperintahkan kemudian? Jum. Baca. Ya baca Zuminten, mana? baca, Kirain Zuminten. mau disepil, gua tungguin aja. Sepil Kan saya sudah baca tadi kan? Abangku. Udah kubacakan tadi. Barang siapa Baca yang Bang tidak Juma. menyunatkan kulupnya, maka dia baca, harus baca. apa? Harus apa? Harus dikarat dalam bahasa Ibrani. Karat itu apa? Dilenyapkan. Apa itu dilenyapkan? Apa itu dilenyapkan? Itu kejadian itu kan itu perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus harus Kristus diapakan? itu kejadian itu. Dan orang yang tidak disunat, baca di yakni Alkitab tidak ada di dikerat kulit perjanjian katanya, lama maka sebelum orang kedatangan harus Kristus yang pertama. dilenyapkan Belum abad dilenyapkan. 1. orang sebangsanya. Itu belum abad 1. Dari Abad 1 belum.
Itu kejadian itu dilenyapkan ada itu di apa? perjanjian lama kawanku. Abang Kejadian berapa? Kejadian berapa? perjanjian lama itu kejadian. Dilenyapkan itu apa? Itu kejadian itu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang. Ah ribet banget. Iya kan juga yang ngomong, membatalkan Mbak. ini setan kan, yang membatalkan ini kan iblis. Kata siapa yang membatalkan? Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor Tuh, coba 19. tuh, Matius 5 nomor 19. Bukain Nah, Matius coba. tuh. Nah, silakan. Minta tolong. Nyuruh-nyuruh Di apa? Islam Ibrahim sunat. Datanya mana? Ibrahim sunat di Islam. Semua goblok. Ya Allah. Cuma dia bodoh Islam supaya dapat Satu koin. bicara Kristen, Nabi Muhammad slow. sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Oke. Nah sekarang kalau saya balik nanya samamu, di mana Yesus pernah mengaku dirinya disunat? Ada nggak? Begini. Bahwa sunat Sudah main Bahwa tombak, sudah sunat main tombak, adalah- sudah main tombak. Tombak Bang Zuma. Tap-tap layar teman ya, yang di bawah nih, yang berat sekalipun ia paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia Oh, akan ini rasis menduduki lagi. tempat yang paling rendah Bilang di Muhammad dalam Raja kerajaan sorga. Gak ada di Masih sini. sini lagi jelaskan. Kasih, dulu. gak ada sunat di sini. Diam dulu. Tetapi ia melakukan dan mengajarkan. Duduk. Rasid yang bilang Muhammad Raja Seks ya. Apa? Di komennya itu. Ada turun kayak begini. Anaknya Edis turun. Bang Zuma udah minta naik belum Bang Glenn? belum. Lu ini kali kau sama Bang Zuma. Rasid. Sebentar, Bang Framing. Sebentar. Saya mau Kami di sini puasa ya, Framing ya. Kalian Kristen kalau nggak teratur saya turunkan, kami puasa. Jangan terpancing gara-gara kalian ya. Jadi nggak teratur saya turunkan. Bicara kita ganti-gantian. Ya gantian, aku kan belum bicara. Ya ganti-gantian bicara. Ari Selina. Kapan aku? Iya. Nah, tadi kan kamu mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya kan, karena Ya. dia menaik katanya kan. Kami semua. Semua Kalian kabur. semua. Dengarkan. Ketika saya meninggalkanmu selama-lamanya, artinya apa? Tidak akan baliklah? Tidak akan Tidak balik lagi dengan tubuh kemanusiaan. Betul, saya nanya Karena kamu. memang sudah tubuh ilahi. Bukan. Kalau saya pergi selama-lamanya dalam hidupmu, berarti saya tidak baliklah? Oh kalau manusia nih ceritanya manusia Ya, ngomong sama aku. Ngomongin manusia, ketika Iya, orang manusia itu ngomong sama aku. pergi selama-lamanya atau apapun itu, melakukan selama-lamanya artinya tidak balik lagi, ya kan? Ya belum tentu juga sih kalau manusia kan bisa bohong. Tuhan Manusia nggak bisa bisa bohong, bohong. yakin? Iya. Nah. Coba nih belajar baca nih. Kan kau mengharapkan sekali nih kedatangannya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk apa ini? Selama-lamanya di Ya, duduk di tahta sebelah kanan Allah kerajaan Bapa. surga. Yesus nggak Ya, turun lagi. Betul, puasa. Itu duduk tuh Udah maksudnya ada Bang Zuma. puasa. Lanjut. Lanjut. Duduk selama-lamanya, cie. Iya, duduk di kerajaan surga. Iya, selama-lamanya artinya Ya sudah emang tidak dia duduk turun di lagi. kerajaan surga selama-lamanya. Sesuai perjanjian dong. Orang duduk doang apa Sesuai perjanjian susahnya? dong. Kalau selama-lamanya artinya Jadi kan dia duduk Tidak di kerajaan kembali surga, Bang. iya, artinya kan duduk di kerajaan sorga, duduk selama-lamanya, tidak turun lagi. Iya toh? Lah orang bumi Saya milik jawab, dia saya jawab. kapan aja bisa turun. Iya, betul. Pintar. Begitu. Suka-suka Kapan aja dia, dia bisa Bang. turun. Iya. Iya, kapan aja, Bang. Orang dia penguasa. Berarti Orang dia penguasa awal ini bumi. tuh kalau Yesus itu sudah di sorga. Loh kenapa Dinda tidak bisa? Rasid. Yesus. Ya, dia Lanjutkan memang juga ada di Dinda Rasid. mana-mana, serah dia, suka-suka dia. Dinda Rasid. Sudah tahu kalau dia sudah duduk di sorga. Kenapa tidak ikut dia yang duduk di sorga sana, Bang? Mana Dinda Lah, Rasid tadi meninggal keluar ya? dong. Iya, siap. Siap Betul. Anda. Tadi itu apa? Betul. Duduk selama-lamanya. Iya. Aduh, di Kisah Para Rasul 7 nomor 55, di situ dikatakan berdiri di sebelah kanan Bapa. Mana yang betul?
berdiri mau duduk bang ya lalu duduk itu kuasa. Duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya? Atau dia duduk jongkok, duduk jongkok, duduk jongkok? Dia bang. Ya kan? Habis berdiri, duduk, Suka-suka dia, duduk, dia yang berdiri, punya duduk, dia yang punya berdiri, surga. duduk, berdiri. Dia yang punya Dia kedudukan, pegang kunci dia yang punya surga, kedudukan. serah dia. Yang mana yang benar? Berdiri Artinya atau dia bisa duduk, dia bisa berdiri, Bang. Dia yang punya Dia yang surga. punya Ya, enggak, kedudukan, masalahnya mau dia berdiri, mau mengatakan berdiri, mau duduk jongkok. selama-lamanya. Dia sudah di sorga, Kalau Bang, duduk bukan di selama-lamanya kuburan. berarti tidak berdiri. Gimana dong? Kan dia udah punya kedudukan. Coba Coba Dinda Rasid buka kisah para Rasul 755. Yang mana yang betul? Dia Duduk apa berjalan-jalan berdiri? sudah. Berjalan-jalan sudah dia di surga. Kalian itu gimana sih? Berada. Kok suka kali bohong? Di Kagak kitabmu bohong, sendiri Bang. mengatakan Itu maksudnya duduk itu adalah berpuasa. selama-lamanya. Tapi di kisah Rasul 7 nomor 55 Yesus berdiri. Yang mana betul? Berarti Duduk kalau- apa berdiri? Dia jalan-jalan ya kagak begitu. Ya jalan-jalan. Iya. Kalau cuma duduk dia, kalau cuma duduk dia nggak bisa berdiri lagi. Kalau cuma duduk. Dia duduk untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Kisah para Rasul. Terus Iya di kerajaan Di sini. surga. Terus dia ngapain? ngapain? Langit kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri. Berdiri, Dia mau berdiri, mau jalan-jalan. berdiri sama duduk satu tempat. Ke Indonesia. Berdiri sama duduk dia satu tempat. Yang mana yang betul? Berdiri sama duduk satu tempat dia cuma. Enggak ada kayak Berdiri gitu. sama Mau duduk dia apa satu pandai-pandaian kau? Yesusnya duduk apa berdiri? Nah sekarang kalau duduk cuma duduk Bang, perkara di duduk kursi berdiri cuma. ya? Apa cuma? Kalau apa duduk cuma nggak mau berdiri selama-lamanya ya tidak berdiri, Bang. Kenapa duduk selama-lamanya? Ih, Masalah berdiri aja duduk dimasalahin. Hah? ya iyalah, namanya Makanya, kita. Bang. Kalau Duduk semua kalau kitab berdiri itu apa bedanya bermasalah, sama di surga, Bang? maka Terus kalau agama Muhammad, itu Bang, duduknya di mana bermasalah. sekarang, Bang? Muhammad dia duduk di mana, Bang? Dia berdiri di mana, Bang? Si Masya Muhammad, Bang. Allah, Coba, Masya Bang. Allah. Coba Masya cari, Bang, Allah. ayatnya di mana Daripada sekarang. Isa- dari- Duduk berdiri, Bang. Daripada Isa itu nggak jelas dia beol atau gimana di surga itu. Enggak apa-apa, enggak jelas menurut Anda, enggak apa-apa. Yang penting jangan bernarasi duduk selama-lamanya tapi berdiri. Muhammad berdiri di mana, Bang, sekarang, Bang, setelah mati, Bang? Dia Berdiri duduk di mana, Bang? Enggak Muhammad. ada urusan, enggak ada urusan. Sekarang yang jadi permasalahan itu Nggak ada yang memberitakan urusan. duduk Nggak ada selama-lamanya. Tapi ternyata juga berdiri. Yang mana yang betul? Takut Nggak ada urusan. ergonomi, Parah ini, Assalamualaikum. parah. Yang lain lagi, Bang. Waalaikumsalam. Gimana ini? Kayaknya kursi roda apinya itu hancur, kayaknya terbakar api, makanya dia Ya berdiri. kagak. Iya Itu adanya Yesus cuma di dibilangnya. neraka. Di surga mana ada api? Dan di surganya, di Bahaya, surganya cuma kan Yesus datang. cerot-cerotan. Yesus datang itu dalam kursi roda api loh. Surganya Bang Suma kan cerot-cerotan. Jadi harus bagaimana, Kalau Bang, itu ketua berdiri? kalau ketua api Allahu duduk di Akbar. ketua api itu berdiri nggak ketua api. Loh, surganya Bang Suma bagaimana, Tuhanmu Bang? dikatakan Itu duduk atau selama-lamanya. gimana, Bang, kalau dia cerot-cerotan? Tidak ada dikatakan ketua Ketua api duduk api. selama-lamanya, enggak ada. Kata duduk Di artinya kitabmu berpuasa. Yesus Susah dikatakan amat sih. Itu duduk kan bahasa Surganya Bang biasa. Suma nanti bagaimana, Bang? Berpuasa dia di surga. Jadi suka-suka Allahu dia. Akbar, Masya Allah. Ngapain kek di Masya surga? Allah, Masya Allah. Enggak, Ya kan? bukan begitu. Duduk aja Masa kita yang dimasalahin. ngatur? Kitabmu Lah yang iya, mengatakan duduk aja dimasalahin. Yesus Lah, bagaimana? duduk selama-lamanya di dalam surga katanya. Tapi ternyata Kecuali kalau keciduk di disebut data terbang. lain. Kisah para Rasul 755 Yesus berdiri di samping Bapa. Mana yang betul? Berdiri apa duduk? Udah suka-suka Ya kan namanya Tuhan, juga Bang. Jangan diatur Tuhan. Mau duduk kayak mau berdiri kayak. Benar. Yang penting Enggak adanya di kompak, surga. enggak Udah kompak titik. ini. Kagak nyaho. Wartawannya nggak ngompak dia. Oh, Satu menuliskan kesel. duduk selama-lamanya, satunya mengatakan apa? Duduk dan berdiri atau dua-duanya gitu loh. Kalau dia dua-duanya berarti dia apa? Skop jam berarti ya? Iya. Tadi ada yang bernarasi tentang sorga. Nih, tentang sorga nih. Tadi bernarasi tentang sorga. 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Bagi Tuhan.
Anjir. Ikut ambil berarti. Kalau di dalam Apaan sih, itu Matius, bukan surga. kalau di dalam Apa tuh? Matius Lu mah nggak jelas, 19 bacanya cuman begitu nomor doang. 29, Yesus Baca yang jelas dari menjanjikan awal. 100 istri bagi pengikutnya di surga. Apa lagi? Iyalah, Mana Matius ada? 19 Orang nanti nomor tuh ya, 29. kita itu kayak malaikat di surga. Begitu. Matius Malaikat suci kan? 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya. Kagak ada dibohongin Kalau sama Bang ada? Zuma mau aja. Kalau ada, Ya, paling Bang Zuma tambah-tambahin. Coba Enggak. lihat, dari tadi juga Coba, Bang coba. Zuma tambah-tambahin. Sekata dua coba kata. Dinda Rashid. 3 kata. Dinda 4 Rashid. kata. Ambil versi KJV-nya yang lebih tua daripada Bible Indonesia. Ambil yang lebih senior. Nyari yang tertua. Ya iya dong. Lah, Kan baru origin- yang baru. Original teksnya yang asli ada kata guneka. Guneka itu istri dalam bahasa. Dan Bang, setiap pakai yang baru, orang, Bang. dengarkan, Bang, dengarkan. Dengar, dengar, dengar. Balawo, dengarkan. Dengar, Dan dengar. setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau Istri. Ah. Guneka. istri atau Ya. atau anak atau Nah. ladang demi namaku ia Dia akan menerima. mendapat 100 kali lipat. Nah, Itu bukan di surga. Itu bukan surga. Itu kayak gue sekarang. Ya. Akan Gitu, nih posisi gue mewarisi sekarang nih. dalam hidup yang kekal di kekal mana? itu di Bukan mana? surga. Hidup kekal di mana? Hidup yang kekal di mana? Di mana? Ya, Yesus. Di mana? buat bang. Kan gue tuh masuk Kristen gue nggak ada saudara. Terus ginjal Paulus tulang Markus. Lagi juga istri kagak ada. Jantung Suami kagak mungkin ada. pindah ke kanan kan. Nah, Ini apa? Saudara Apa, Ari, Bang? Yesus ini ditanya oleh muridnya Petrus. Ini untuk muridnya, pengikutnya Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen surganya beda lagi. Kalau Kristen nanti surganya, sabar. Kalau di Kristen surganya itu semua orang Kristen akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Ya, Itu hidup Kristen. seperti malaikat Yang jadi di surga. pertanyaan, Enak kan? yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan framing ini? Badannya berotot, dadanya berbulu, betisnya itu dan pahanya penuh bulu. Habis itu dia jadi mempelai wanita. Gimana? Coba bayangkan. Saudara framing berjenggot, berkumis panjang, dada berbulu, betis berbulu. Habis itu dia pakai gaun pengantin wanita. Bayangkan aja. Bayangkan si framing menggunakan hak tinggi. Jalan dengan gaun pengantin. Betisnya berbulu. Kayak mana ceritanya itu? Tidak ada kawin-mengkawin bang di sana. Marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai. Apakah itu? Bersorai-sorai. Sebab dan memuliakan. Apalagi itu? Baca. Kelihatan sini. Dan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan dia. Sabar, Huruf besar framing, nih. sabar, Huruf framing, besar. sabar. Memuliakan dia huruf besar. Dan Nah, karena hari Nggak ada suara. anak domba ini huruf besar, D-nya juga besar. A besar, D besar. Domba, Lagian kalian pentingnya nyanya ini huruf besar. halo. Huruf besar. nggak ada hal. Kami nggak dengar. Nggak ada orang sini, nggak ada orang, hei. Nggak ada. Saya perkenalkan nama saya dulu. Iya. Nggak ada. Kami nggak dengar suara Anda. Maaf. Oke. Halo. Kami nggak dengar. Waduh. Bahaya. Ya Allah, gue udah 2 hari gak tidur. Gue bisa tidur pagi ini lah. Ya Allah. Iya Pak Freddy ya. Pak Freddy. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Lanjut. dan memuliakan dia. Ini huruf besar. Dia ini huruf besar Sebab? karena hari perkawinan anak domba A-nya besar, B-nya besar. Berarti ini Tuhan ini. Tuhan ini Mapa anak si domba. jalu nih anak bembe.
Allahu Akbar, Masya Allah. Kawin anak sebelum aku kiasan. Sini aku kiasan. Dengarkan ini Kiasan lagi. Ya, Ya, betul, kiasan. kiasan. Yesus datang Ya, sama betul. dirimu, bukan kiasan. Kalau baca Alkitab itu harus Alkitab itu ada kiasan, ada tipologi. Kalau Baca baca Alkitab Alkitab harus itu sunat, harus harus sunat. belajar budaya orang Harus sunat. Israel. Saya Framing, tunggu ini. Si Baca Pran, Alkitab nanti ngamuk itu. dia. Pran, ngomong apa kok Pran? Ya. Bentar Framing, ngamuk. Nih, soalnya udah dikasih unjuk nih sama Tuhan nih. Dari tadi gua nggak Beneran gua dikasih. dikasih Iya unjuk sama sebentar, Tuhan. ini Framing. Ini Frans ini nanti ngamuk habis suaranya. Frans, ya silakan. Nih Seliana baca nih. Belajar lu. Lu kan murtad nih. Lu seneng banget gua. Baca nih. Ya. Baca Alkitab itu harus Seliana, belajar sebentar budaya orang framing. Israel. Sebentar framing. Hai Sebentar, anak-anakku. Ya, Karena Paulus kamu- di situ hamil, Karena kamu aku menderita sakit apa ini? bersalin. Bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus hamil. Kata bersalin di Kalau ayat situ. secomot-comot gitu, gua kagak paham, kagak ngerti. Ya, Gua kalau belajar dibaca dari satu perikop. semuanya tetap aja bersalin. Perikopnya apa? Kata Dia bersalin lagi di menceritakan situ. apa? Kok enggak tuh? Gitu. Kata bersalin di situ Karena kisahnya untuk banyak menjelaskan. banget, Bang. Gua juga Kata bersalin di situ untuk menjelaskan bahwa udah banyak orang-orang yang sudah dimenangkan, baik itu di jemaat Korintus, baik di jemaat Galatia, Efesus. Jadi supaya mereka jangan meninggalkan Injil itu karena di dalam Injil itu ada keselamatan. Jangan dia sia-sia karena dia Saya sudah tidak bisa bayangkan Paulus hamil 7 bulan dia bersalin gitu kembang. maksudnya. Sudah paham? tuh udah dijelasin Bang. Parah, Makasih ya Bang parah. penjelasannya. Makasih Iya. Bang. Maaf. Betul. Oke, Frans, ada yang mau disampaikan Frans? Saya cuma mau perkenalkan diri saja. Saya Iya, silakan, Bang. Salam hormat ke Garis. Terus Hari Kamis, Sabtu ini Bang, Iya. Sabtu. ke Aris, Hari Kamis, hari Sabtu Bang. Astagfirullah. ke Premi, ke Ari. Hari Sabtu Bang. Ya hari Lempar hari. mangkok ya. Manggil Mending gua lah, Ari. Ari aja pun udah berantem, apalagi disuruh ayat. Mending lah. Itu manggil gua Ari. Masih bahas hari aja udah berantem gitu. Dia bilang hari Kamis. Orang bilang hari Sabtu. Oh. Bahas hari aja udah berantem, apalagi bahas ayat. Aduh, sakit kepala. Mabut dia mabut. Ya Pak Nugroho nih, Pak Nugroho. Ya bagi Ini Katolik santun nih. Pagi, Pak Nugroho saya Pak Nugroho. Pak Nugroho ini luar ini Kanyolik. apa? Kanyolik. Katolik dia. Katolik ya, beliau Katolik. Iya. Bapak angkatnya Ari. Apa Bang? Bapak angkat. Bagi Bang Apa? Zuma, bagi Bang Rasid, bagi semuanya. Pagi. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi. Pagi Bang Nugroho. Pagi Bu. Ya lanjut tadi Bu. Jadi kapan lagi Pak Nugroho? Kapan? Apanya? Hah? Apanya? Udah berapa persen? 80% gimana? Belum, masih jauh. Insya Allah hari ini. Masih jauh. Apa yang belum? Itulah. Belum. Saya lagi mikir kalau saudara Fremi ini disunat pakai gunting apa ya? Waduh, Dia punya diikat pakai karet. Diikat itu pakai karet. Punya dia itu sudah tumbuh kerang soalnya. Buat apa yang namanya buat tanaman itu Bang? Gunting rumput. Jom. Mana bisa? Gunting rumput ya, gunting Jom. rumput itu tepat tuh. Abraham aja disunat umur 90 Pakai kapak. tahun. Umur 90 Oh, iya, ya. tahun. Iya betul. Oh iya katanya milah tapi Remnya nggak mau tahu. pakai Iya, gergaji iya. aja mungkin Iya, betul, ya. Pakai gergaji atau pakai sinso gitu ya kan? Abang emang masuk surga nih. Kudu ngeliat
ngeliatin begituan ya, emang masuk surga nih, di surga ngeliatin ituan ya, maksudnya disunat apa enggak gitu. Jadi Kayak begitu, menurut apa? adek ini nanti di surga kamu nggak Kan di- punya kelamin gitu. Kelaminmu Enggak, jadi hilang. maksudnya aku gimana caranya kan disunat apa enggak gitu kan, misalkan ya, misalkan contoh aja ya gitu, terus emang harus telanjang gitu di depan Tuhan, itu Ya sih. ampun ya Karim. Ya makanya untuk ngeliatin Dengar. sunat apa enggak, Dengar. makanya kan gue bilang Yesaya Tuhan tuh tidak bicara fisik. 52 nomor 1. Tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat ke dalam Yerusalem baru. Gak boleh. Itu satu. Mana ayatnya? Yesaya Lagi juga itu juga 52. ayatnya yang diceritain di perjanjian lama pasti dikeluarin lagi Yesaya sebelum 52 kedatangan nomor 1. sebelum datang Tuhan Yesus. Tidak boleh Yang abad masuk pertama. orang yang Betul, itu perjanjian tidak lama. bersunat Ya udah ke perjanjian lama tuh Yerusalem pasti. baru. Itu untuk Yeskel dari orang 4 Yahudi. nomor 9 Tuh, tidak boleh orang-orang orang yang Yahudi. bersunat masuk ke dalam bait Betul. suci. Wahyu 17:21 tidak boleh masuk surga orang yang tidak bersunat. Tuh. Kalian Itu yang di kemana Wahyu udah bawa sunat puluh? hati itu, sunat hati. Ya sunat di hati. Wahyu. Sunat hati itu adalah ikhlas menerima segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan sunatkan kulubmu. Orang yang tidak sunat hati, orang yang membangkang perintah Tuhan itu sombong, angku seperti iblis. Bukan, Ketika dia tidak. diperintahkan Tuh sujud kan dia nggak teman-teman banyak sujud. kiasan kan sunat hati, coba dah lo pikirin masa hati kita tuh disunat gitu di Iya, dulu. sunat hati itu kemudian artinya jangan sunat sombong. hati. Itu kan Di dalam nggak kitabnya mungkin. orang Yahudi, kitab Ulangan itu dikatakan tentang sunat hati. Sunatlah hatimu agar engkau tidak membantah perintah Tuhan. Sunat hati artinya rendah hati, sudah. Ya, begitu, rendah kita hati harus rendah terhadap hati. Tuhan. Tidak sombong Nggak ketika terima- diperintahkan jangan nggak terima makan babi. Yesus Tuhan itu orang nggak bersunat hati, nggak terima Yesus Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Masa Yesus Karena mengganti Makanya jadi maksudnya Tuhan? nanti kan rendah hati, nanti kalau udah rendah hati kau terima Yesus Kristus gitu bang. Gimana Betul, ceritanya? betul. Itu Yesus bukan aja rendah sudah hati, merendahkan itu manusia diri menjadi rendah. manusia. Yesus aja sudah merendahkan diri jadi manusia. Udah Masa ya, kamu nggak tugas mau kami udah merendahkan diri? selesai. Tugas kami udah selesai, saudara-saudara. Kami udah menyampaikan bahwa Yesus memberikan tanda kedatangannya. Selain tanda itu bukan Yesus. Silakan Anda kalau Anda mau menuhankan Kristus yang datang kepada Paulus, silakan. Tidak ada paksaan. Oke, Tugas kami hanya menyampaikan bersyukurlah berarti. bahwa Ya. itu bukanlah Bersyukurlah anak berarti. Maria gitu ya. Oke. Itu Bersyukurlah berarti Zuma udah nggak mau lagi ngasih tahu bahwa dia tidak mau membantah lagi ketuhanan Yesus. Bersyukurlah berarti Zuma nggak mau debat itu lagi. Tuhan ceritanya. kalian, masa mau dibantai? Tuhan kalian, sembahan kalian. Silakan Anda Ya, iya. menuhankan Yesus Kristus, silakan. Tapi saya hanya mengatakan hati-hati karena Yesus kepada muridnya Bani Israel mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Kalau Anda tidak mau waspada ya nggak apa-apa, kan kalian bukan murid Yesus. Kalian bukan Nggak murid ada Yesus. disebut. Nggak. Apa pula nggak ada? Tadi udah dibahas 1 jam lebih pun nggak ada pula. Yang ada Mesias palsu, iya. Tapi kalau Yesus Ya, palsu, Kristus palsu berarti, iya kan? Kristus palsu Kristus- juga enggak. Mesias palsu, dengar kagak sih? Dan tadi kita Mesias sama-sama itu bahasa Mesias Yunaninya palsu. apa? Kristus. Lu. Mesias itu bahasa Ibrani. Bang, gua kan Bah, orang Indonesia, iya, Mar. pakai bahasa Indonesia aja lah. Ribet bener. Oh, nggak bisa gitu karena Yesus menggunakan bahasa apa? Yesus menggunakan Iya, bahasa ya Arab. itu dia Tuhan bang, bisa segala bahasa bang. Tuhan Lah, nenekmu gua. kiper. Tuhan pula kau bilang. Lah, dia Tuhan bisa segala bahasa. Kagak pakai kita belajar Ibrani juga, kagak disuruh. Ya, kita mah Kenapa baca marah aja. kalau disebut Yesus Tuhan? Zuma kenapa marah? Enggak marah, saya cuman geli aja karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22, Iya, nomor itu yang 23. tidak mengikuti kehendak Bapa, artinya tidak benar. Ada benar nggak? tuh. Ada Kristennya nggak nggak kehendak benar-benar, Bapa Bang. agar manusia menyembah Yesus? Ada nggak kehendak Bapa itu? Ada nggak? Adalah Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 15. Yohanes 15. Iya. Mana Ketika Yohanes? kamu mengenal aku dan
kamu di dalam aku, maka kamu menyembah aku, sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui mulai aku. nakal. Mulai nakal. Itu gua hafal tuh. Ayat itu tuh. Tidak ada seorang pun yang datang kepada coba. Bapa kalau tidak melalui aku. Itu apal gue Enggak, kan asik. Gue hafal satu menyembah ayat. aku, menyembah Asik, aku. Mana asik. perintah? Mana kehendak Bapa Asik, agar asik. menyembah Yesus? Mana? Mana? Iya, Kehendak kan Bapa? kalau nggak- Pakai acara aku itu apa, Bang? Mana kehendak Bapa? Ya itu, Yesus itu kehendak Bapa. Mulai nakal. Mulai cipek kepala ini kalau begini. Enggak ada cerita itu. Lah, udahannya kan jadi aku dan Bapak satu. Dengan Udahannya satu apa? begitu, Satu ada nusa, itu satu ayatnya. bangsa. Satu Udahlah. bahasa. Dinda Dito, kan Dito mungkin bisa masuk. Silakan. Siap Bunda, siap. Silakan. Saya bikin kopi dulu campur masako. Kang gitu. Boleh. Kang itu saya ngomong bentar aja Kang gitu. Saya ngomong bentar aja. Oke, silakan. Silakan Pak Nugroho, silakan. Pak Ari, Pak Bang Framing, ayo kita diskusi yang kiranya nambah ilmu yuk, biar enak pagi-pagi kan. Jadi Baik. jangan ribut-ribut. Ayo Kang itu. Yang kiranya nambah ilmu aja. Oke, kiranya nambah ilmu. Nggak seperti tadi pagi ya. Nggak seperti itu ya. Aku mau coba Pak Framing aja lah, Pak Framing. Ini di Ari diem dulu ya. Pak Framing tadi mengatakan menyembah Yesus, menyembahnya. Markus 5 nomor 6 itu tepat nggak buat menyembah Yesus itu? Coba dibaca di situ. Ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya dan menyembahnya. Pak Framing, monitor. Ya udah benar itu, udah benar. Wah, benar tuh. Itu manusia di situ tuh dia kerasukan iblis ya. Iya. Jadi yang menyembah di situ adalah manusia yang kerasukan iblis. Jadi manusia yang nyembah Yesus atau iblis yang nyembah Yesus, Pak Framing? Iya kan karena dia pencipta langit dan bumi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu. Maksud saya yang nyembah Yesus di situ manusia yang kerasukan atau iblis yang merasuki manusia itu? Kalau di dalam situ kan kita lihat dia kan kerasukan. Berarti di dalam dia ada roh kerasukan itu kan. Nah, berarti tubuhnya itu dipakai oleh iblis itu untuk menyembah Yesus. Jadi yang nyembah Yesus di situ iblis atau manusianya? Iya, iblis yang memakai tubuh manusia. Oke, jadi iblisnya yang nyembah Yesus. Pak Framing tadi nyembah Yesus. Ya. Iblis nyembah Yesus. Pak Framing dengan iblis sama nggak nyembah Yesus? Iya, sama menyembah. Oh, jadi sama Pak Framing dengan iblis. Ya, saya dengan iblis nggak sama, tapi menyembahnya sama. Menyembah Yesus. Iya. Ya, sama berarti. Sama. Sama Pak Framing dengan iblis. Iya. Sama ya. Wah, naik kuda dia. Sama. Pak Framing naik kuda, iblis naik kuda nih. Sama. Iya, sama dengan iblis. Ya, sudah. Sama-sama menyembah. Iya, sama kan? Sama-sama menyembah kan? Ini Ari. Apa salahnya? Apa salahnya? Jadi Pak Framing tadi sama. Pak Framing tadi sama dengan iblis katanya. Waduh, enggak. Jangan bilang gitu, Papa. Tolong. Iya. Bahasanya jadi salah dia, Bang. Iblis menyembah Yesus, saya menyembah Yesus. Menyembahnya sama, tapi orangnya nggak sama. Yang bilang Pak Framing sama siapa dengan iblis? Iya, makanya kan saya bilang sama menyembah. Nah, apa yang salah? Nomor 7 itu di situ dikatakan apa? Apa? Iblis itu mengatakan apa urusanmu Yesus, anak Tuhan, kan gitu. Ya. Iblis itu
berbicara Yesus anak Tuhan yang maha tinggi. Ya, Pak Framing yakin juga Yesus anak Tuhan? sama yakin. Nah, berarti sama Anak kan dengan Allah iblis? bukan anak Allah. Anak Allah. Sama nggak dengan iblis? Sama. Oh, enggak. Atapilullah. Kok ngopi dulu yuk. Tapi sudah. Iya. Enggak. Ngopi. Dia pikirannya apa? Kopi Maksudnya mana? apa? Kopi. Kan di dalam kepercayaan kalian juga kan harusnya semua menyembah Yesus. Kalau Islam bilang harusnya semua termasuk jin harus menyembah Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Ya kan itu Framing. konsep Islam juga begitu. Jin juga harus menyembah Allah. Karena kalau kalian percaya dia berotoritas. Coba aku tanya sama Sama, Pak kan? Nugroho, sebentar. Pak Nugroho, Ya. Pak Nugroho mau nggak disamain dengan iblis, Pak Nugroho? Ya kalau posisi gitu ya nggak mau ya. Ah, tuh. Di Yohanes pasal 8 nomor 44, pengajaran Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau Yesus di situ mengajarkan jangan sampai menjadikan iblis bapakmu. Kok ini Pak Framing mau sama dengan iblis macam mana? Kan saya tidak sebutkan iblis bapak saya. Tapi sama nggak dengan iblis tadi? Bukan bicara tentang bapak, tapi menyembah. Dari tadi saya memperhatikan agak kacau memang ini. Iya kan? Siapa yang kacau Pak? Framing yang kacau. Nah itu. Kayaknya mau dirukiah ini. Loh, Astagfirullahaladzim. sekarang gini, saya mau tanya sama kalian begini. Hmm. Kalau kalian punya Allah, apakah Allah kalian harus disembah semua? Disembah Termasuk semua. iblis, Maksudnya harus iblis menyembah Allah, harusnya kan begitu. ada nggak data di dalam Al-Quran Enggak. atau Coba As-Sunnah? berpikir dulu bahwa gini, kalian percaya nggak bahwa semua ciptaannya harus menyembah Allah? Tapi nggak nyembah Yesus kan? Enggak, iya itu logika kalian dulu. Biar saya luruskan dulu logika kalian. Kalian punya paham nggak kalau semua ciptaan termasuk iblis adalah ciptaan harus menyembah Allah? Di mana ada tertulis iblis itu ciptaan? Enggak, saya mau tanya sama kalian masalah Iya, ciptaan makanya atau coba di cross check. Apakah iblis itu ciptaan? Iya, iblis diciptakan dari mana? Coba Pak Framing kan tahu Bible-nya. Apakah di Bible diterangkan iblis itu ciptaan? Saya bukan sedang bicara Bible lagi, ini saya mau konversi analogi kalian. Oh, Karena mencari pertanyaan remis, saya, nggak kan? bisa. Bukan bicara iblis. Kan Dito, Iya, siap. iblis itu tidak diciptakan. Allah Bapa juga tidak diciptakan, sama-sama Alfa Omega. Lanjut. Jadi Itu dari mana itu? Dari Jadi- ayat mana itu? jadi Bapak itu sama nggak dengan iblis itu? Itu dari mana itu kalau iblis itu tidak diciptakan? Lah, emang iblis diciptakan, Pak? Di Islam kan iya diciptakan. Macet. Islam kan Yang aku menciptakan jin dan manusia. Surat Jin apa itu ya? iblis atau bukan? Ya mana aku tahu ya. Ah, kalau nggak ada. Jin sama nggak? Tolong. Jin sama nggak? Sama iblis. Tolong. enggak, kita Jauh. clearkan dulu Menciptakan jin dan begini. manusia. Kita clearkan dulu begini. Aduh. Kalau di dalam dogma Islam, iblis itu diciptakan enggak? Enggak. Enggak. Terus dia dari mana? Iblis itu golongan jin. Iya, dari Makhluknya. mana? Dari mana? Ya udah itu itu. aku ciptakan jin dan manusia itu ada di Quran. Ya, tapi nggak semuanya jin adalah iblis gitu loh. Gimana sih tadi jin sama iblis sama? Poinnya Selamat datang gini. dalam kebenaran. Poinnya begini. Kami orang Islam itu nggak mau disamakan dengan iblis. Tapi kenapa Pak Framing mau samakan diri dengan iblis? Jelas-jelas ayat di Quran. Disamakan dengan iblis.
iblis. Nah tadi yang ngomong mau sama siapa? Yang Kami tadi juga mengatakan nggak saya sama dengan iblis itu tadi siapa tuh? Ya kan untuk menyembah. Kan kata menyembah yang kamu catat. Iblis menyembah enggak? Iya. Saya menyembah Yesus enggak? Iya. Iya, iya. Kan menyembah. Iya, Bukan sama sama kan? dengan iblis. Iya. Sama nggak? Sama nggak? Iya. Tapi Ya kan udah. enggak sama dengan dalam Sama arti atau ciptaan. tidak? Sama atau tidak? Bahwa nah sekarang pertanyaannya, Sama iblis itu atau diciptakan tidak? dari mana? Nggak mau dia nyamain. Ayo jawab. Ayo. Siapa yang mau lagi disamain Iblis. dengan iblis? Iblis diciptakan dari mana? Ayo. Iblis ngomong, dia berkata, roh-roh jahat itu, iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Theos, gitu kan? Anak Tuhan. Iya. Pak Preming Iblis bilang, dicipta- Pak Preming, kau mengakui nggak kalau Yesus anak Theos, anak Tuhan? Iya, sama. Iya. Sama nggak? Sama. Abang lu mau pintar-pintar ya? Maksudnya bikin kejebak-kejebak gitu. Bukan, itu bukan jebak, dia salah paham. Habis. Itu bukan kejebak, dia salah paham, salah mengartikan. Aduh. Ibarat murid diajarin A, dia memahaminya B. Ginjal Gitu. Markus, otak iblis. Dia menjebak doang. Ibarat murid diajarin A, dia pahamnya B. Gini, Nah, sekarang Daniel, kalau kita konteks- kasih pengajaran nih. Ya, kita baca satu Enggak, perikop Yohanes 8. jawab dulu. Kalau di Apa? Islam itu iblis Ya Pak diciptakan Preming nggak dari tahu mana? Islam, nggak tahu Al-Quran, macam mana mau bahas Kan Al-Quran? saya tanya nih. Kalau nanya nanti ya bayar perpuluhan. Oke. Ini pengajaran ya Pak Preming ya. Kenapa di Yohanes pasal 8 ya, itu satu perikop membedakan siapa sih yang memaksakan atau yang menginginkan Yesus itu terbunuh. Itulah keturunan Abraham dari iblis, betul ya? Nggak ada disebut di situ. Apa sih itulah keturunan Abraham dari iblis? Mana? Coba dibaca. Coba saya baca ya. Mana ada? Lu nambah-nambahin 2 kata, 3 kata, 4 kata. Tambahin dong, Saya akan tambahin tiru terus. ketawanya. Saya akan tiru ketawanya Heran. dengan ketawa dia. Oke. Saya Yang benar apa, Bang? bacakan. Baca itu kan udah bahasa Indonesia. Yang benar Iya. gitu loh. Oke, Dibaca. saya baca dulu ya. Sabar. Pak Preming Kemauan ngos-ngosan. iblis itu. Kemauan Iya. iblis itu namanya. Iya, iblis lah yang menjadi bapak, makanya kau sama dengan iblis tadi. Udah menyamakan kok masih ngelak. Gimana nih? Oke. Kok Keturunan menyamakan? Abraham yang tidak berasal dari Tuhan. Tuh ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya. Karena perkataanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan kerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, itu anak iblis itu kalau membunuh. Nah iya, itu. makanya kan iblis betul ini Aris sih gimana? Siapa itu yang mau membunuh? Siapa yang mau membunuh? Siapa yang menginginkan Yesus Siapa? dibunuh? Siapa? Nggak, di situ konteks itu siapa yang mau membunuh? Coba. Nah itu keturunan iblis. Ya. Siapa Keturunan di iblis situ dalam konteks itu siapa yang mau membunuh? Keturunan iblis yang mengaku sebagai keturunan Abraham. Salah. Aku lanjutin lah. Keturunan di situ artinya Kamu adalah orang-orang mengerjakan Yahudi. pekerjaan bapamu sendiri. Orang-orang Yahudi. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari berzina, bapa kami satu, yaitu Bapa.
Kata Yesus Iya, kepada mereka, Maksudnya jikalau bukan anak berzina dari Hagar, bukan anak berzina dari Hagar. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, Jadi keturunan Hagar itu kalau- adalah anak zina. Aduh, ini aku baca ini. Kok gimana nih? Sabar dulu, Pak. Itu kan disinggung di situ. Iya, Keturunan sabar berzina dulu, itu sabar anaknya dulu. dari Lagi Hagar. baca firman Tuhan ya katanya. Ya, sabar dulu. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Dia. Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap bahasaku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, siapa yang disebut iblislah menjadi bapakmu ini? Yang mau Tuhan membunuh Yesus tuh Yesus. lagi marah sama siapa itu? Tuhan Yesus lagi marah Yang sama mau siapa membunuh itu? Yesus, ya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Tuhan Yesus lagi marah itu? Iya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Betul tidak? Yang menginginkan kematian Yesus itu iblislah yang menjadi bapaknya, bapak mereka, betul? Nah, sekarang ku tanya, yang menginginkan Yesus terbunuh itu Islam apa Kristen? Bang, itu mah ya bang, ada kita nggak ada kita itu tetap terjadi sebenarnya. Cuman Tuhan Yesus tahu duluan. Itu aja. Yang Tuhan Yesus tahu menginginkan duluan. Yesus Jadi, mati dibunuh Islam atau Kristen? Itu